Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul menganalisis pentingnya teks akademik dan membangun teks akademik. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza AR SPD MHum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya David Adhari Purba sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Kemudian teman saya Dinda sebagai pemateri, Duyanti Mayingsari sebagai pemateri, dan juga Devi Susanti sebagai pemateri. Menganalisis pentingnya teks akademik. Jadi, apa itu teks akademik? Teks akademik atau juga dikenal dengan sebutan teks karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Adapun jenis teks akademik di lingkungan perguruan tinggi ialah salah satunya yaitu buku, proposal, laporan, dan artikel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengapa teks akademik sangat penting dan diperlukan di perguruan tinggi. Jadi, pada saat merancang penelitian atau kegiatan, diperlukan teks yang disebut proposal penelitian atau proposal kegiatan. Nah, setelah melakukan penelitian atau kegiatan, perlu melaporkannya kepada pihak yang lain dalam teks yang disebut dengan laporan kegiatan atau laporan penelitian. Nah, demikian pula pada saat menyampaikan pemikiran di forum seminar atau mengkomunikasikannya di jurnal, perlu memformulasikannya dalam teks yang disebut artikel ilmiah. Di sini akan menjelaskan beberapa ciri dari teks akademik dan non-akademik. Apa yang dimaksud teks akademik dan teks non-akademik? Teks akademik itu merupakan tulis ilmiah, sedangkan teks non-akademik merupakan tulisan non-ilmiah. Di teks akademik memiliki ciri struktur kalimat sederhana, sedangkan di teks non-akademik struktur kalimat rumit. Berikutnya, ciri-ciri teks akademik merupakan informasinya padat. Lalu di teks non-akademik agak tidak padat informasinya. Dan di teks akademik kata-kata leksikal yang padat, dan di teks non-akademik kata-kata yang padat ialah struktural. Di teks akademik sifatnya monologi, sedangkan di teks non-akademik sifatnya dialogis. Teks akademik sifatnya sederhana. Dalam kalimat terbagi menjadi kompleks dan simpleks. Apa sih kalimat simpleks dan kompleks? Nah, kalimat simpleks ialah kalimat yang terkandung di dalamnya satu peristiwa, sedangkan kompleks lebih dari itu. Teks akademik merupakan jenis teks yang sederhana karena menggunakan kalimat simpleks. Selanjutnya, teks akademik padat informasi. Teks akademik merupakan teks yang memiliki kepadatan pada informasi yang dimilikinya. Kepadatan dilihat dari dua sisi, penggunaan kalimat simpleks dan penggunaan nominalisasi. Selanjutnya, teks akademik padat kata leksikal. Dalam teks akademik, lebih banyak terdapat leksikal daripada struktural. Dan selanjutnya, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Dapat dikatakan bahwa hubungan leksis dalam teks akademik, nominalisasi berguna dalam membuat informasi menjadi padat. Nominalisasi merupakan hal yang penting dalam penulisan teks akademik. Selanjutnya, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Pengertian dari metafora gramatika adalah berpindahnya satu leksis ke leksis lainnya, atau susunan gramatika tertinggi ke lebih rendah. Proses perwujudan dengan cara inkongruen adalah berlandaskan pada realita. Melanjutkan poin F tentang teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Maksudnya yaitu satu istilah yang sama memiliki banyak arti tergantung pada bidang ilmu yang sedang dikaji. Poin G tentang teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Taksonomi memiliki arti klasifikasi bidang ilmu, kaidah dan prinsip yang mengikuti pengklasifikasian objek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dapat diartikan teks akademik merupakan hasil dari pengubahan kejadian sehari-hari menjadi sebuah teori. Poin H tentang teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi dan proses relasional atributif. Proses relasional ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu identifikatif dan atributif. Identifikatif itu digunakan untuk membuat definisi sangat tepat, sedangkan atributif digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan penjelasan dengan memperlihatkan ciri sifat dan lain-lain. Poin I
tentang teks akademik bersifat monologis dan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Maksudnya yaitu kalimat indikatif deklaratif berfungsi sebagai proposisi meminta. Sudah jelas bahwa teks akademik berfungsi sebagai pembaca tidak diminta memberi jasa, melainkan menerima informasi dari penulis. Poin J tentang teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Bertujuan untuk menghapus pelaku sehingga menjadi pokok pembahasan. Poin K tentang teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks akademik bersifat faktual, yaitu sesuai fakta yang sebenarnya terjadi, bukan kejadian yang dibuat-buat. Menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama yaitu ulasan buku. Secara umum, buku terbagi menjadi dua, yakni buku referensi dan buku ajar. Buku referensi difungsikan sebagai bahan rujukan saat membuat karya tulis ilmiah. Mengulas buku bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Hal tersebut diperlukan saat membuat proposal penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, yaitu proposal. Proposal ialah susunan rancangan penelitian atau kegiatan. Proposal kegiatan disusun biasanya digunakan untuk mendapat suatu perizinan atau permohonan dana suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu laporan. Laporan terbagi menjadi dua, yakni laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan kegiatan memiliki struktur yang lebih luas, penulisannya yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakannya. Yang keempat yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah terbagi menjadi dua, yakni artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian memiliki kesamaan dengan laporan penelitian. Untuk artikel konseptual, hasil pemikiran berkaitan dengan konsep-konsep tertentu yang disusun secara fleksibel. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan mohon maaf bila ada perkataan yang salah ataupun bahasa yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.